Halo semuanya, selamat pagi, siang, ataupun malam. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang teori-teori kritik sastra. Sebelum kita membahas materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 12. Yang pertama ada Santi Susanti, kemudian yang kedua ada Hawa Olong, dan yang ketiga ada Delia Fitri. Itulah tadi anggota-anggota kelompok 12. Selanjutnya kita akan membahas materi. Yang pertama, kritik naratologi. Kritik naratologi adalah sebuah pendekatan dalam menganalisis karya sastra, khususnya yang berfokus pada struktur cerita dan bagaimana cerita itu disampaikan. Nah, dalam kritik ini kita tidak hanya sekedar menikmati alur cerita, tetapi juga menggali lebih dalam mengenai bagaimana elemen-elemen cerita seperti plot, karakter, sudut pandang, dan waktu disusun sedemikian rupa, sehingga menciptakan makna tertentu. Beberapa aspek yang dapat kita kaji antara lain yang pertama sudut pandang. Ini mengenai bagaimana sudut pandang mempengaruhi cara kita memahami cerita, apakah ada informasi yang sengaja disembunyikan atau diungkapkan secara parsial karena sudut pandang ini. Kemudian yang kedua ada plot. Nah, bagaimana struktur plot novel ini, apakah mengikuti pola yang umum atau justru eksperimental. Kemudian yang ketiga karakter. Nah, bagaimana karakter-karakter dalam novel ini dibangun, apakah mereka memiliki kedalaman psikologis atau bagaimana interaksi antara karakter mempengaruhi jalannya cerita. Kemudian yang terakhir waktu. Bagaimana waktu dalam novel ini dikonstruksi, apakah bersifat linear ataukah non-linear. Kemudian dari tujuan dari aspek ini yaitu dapat melihat bagaimana penggunaan teknik-teknik tertentu dalam narasi dapat menciptakan efek-efek tertentu pada pembaca. Selanjutnya, bagaimana kritik naratologi bekerja? Kritik naratologi bekerja dengan cara yang pertama mengidentifikasi elemen-elemen naratif, kemudian yang kedua menganalisis hubungan antar elemen, dan yang ketiga mencari makna. Kemudian manfaat kritik naratologi, yang pertama memahami karya sastra secara lebih mendalam, kemudian yang kedua meningkatkan kemampuan analisis, dan yang ketiga menemukan makna baru. Jadi singkatnya, kritik naratologi adalah alat yang sangat berguna bagi siapa saja yang ingin memahami karya sastra secara lebih mendalam. Dengan memahami bagaimana sebuah cerita dibangun, kita dapat menghargai keindahan dan kompleksitas karya sastra. Kemudian yang kedua yaitu kritik semiotika. Kritik semiotika ialah sebuah pendekatan analisis yang digunakan untuk mengungkap makna tersembunyi di balik tanda-tanda yang terdapat dalam suatu karya, baik itu karya seni, sastra, iklan, atau bahkan fenomena sosial. Nah, kata semiotika ini sendiri berasal dari bahasa Yunani, semeion, yang berarti tanda. Jadi kritik semiotika pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda dan bagaimana tanda-tanda tersebut membangun makna. Bagaimana kritik semiotika bekerja? Nah, kritik semiotika bekerja dengan cara mengurai dan menganalisis berbagai elemen dalam suatu karya seperti tanda, kode, konteks. Nah, kemudian cara menganalisis semiotika yakni seperti contohnya tadi tanda, yaitu gambar orang muda, pantai, ombak, matahari, botol minuman bersoda, dan masih banyak lagi. Kemudian yaitu kode. Nah, gambar orang muda diasosiasikan dengan kesenangan, pantai dengan liburan, warna cerah dengan energi, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir yaitu konteks. Nah, dalam konteks ini yakni iklan ini berusaha menciptakan asosiasi antara produk mereka dengan kesenangan, muda, dan gaya hidup yang aktif. Selanjutnya yakni manfaat dari kritik semiotika. Yang pertama yaitu memahami makna yang lebih dalam, kemudian menganalisis pesan tersembunyi, kemudian yang ketiga mengevaluasi efektivitas suatu karya, dan yang terakhir meningkatkan kesadaran kritis. Selanjutnya, kritik hermeneutika.
Kritik hermeneutika adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi interpretasi atau pemahaman terhadap teks, terutama teks-teks yang bersifat kompleks seperti teks sastra, filsafat, atau agama. Kritik hermeneutika akan mendorong kita untuk tidak hanya melihat kata-kata yang tersusun dalam puisi tersebut, tetapi juga ada pada konteks sejarah, latar belakang penulis, aliran sastra, bahasa dan gaya bahasa, dan yang terakhir struktur puisi. Bagaimana kritik hermeneutika bekerja? Kritik hermeneutika bekerja dengan cara yang pertama, membaca secara mendalam, yang kedua, menganalisis konteks, yang ketiga, membandingkan dengan teks yang lain, yang keempat, menemukan makna tersirat, dan yang kelima, mengevaluasi interpretasi. Tujuan kritik hermeneutika. Tujuan utama kritik hermeneutika adalah untuk yang pertama, memahami makna yang lebih dalam, yang kedua, menghargai keagaman interpretasi, dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kritik hermeneutika tidak hanya terbatas pada analisis sastra, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti filsafat, agama, sejarah, dan juga sosiologi. Jadi kesimpulannya, kritik hermeneutika adalah sebuah pendekatan yang sangat berguna untuk menggali makna yang lebih dalam dari sebuah teks. Dengan memahami bagaimana kritik hermeneutika bekerja, kita dapat menjadi pembaca yang lebih kritis dan juga reflektif. Selanjutnya masuk di kritik stilistika. Kritik stilistika adalah salah satu cara untuk menikmati karya sastra, yakni melalui pengkajian stilistika. Stilistika adalah ilmu yang mempelajari gaya bahasa suatu karya sastra. Hal ini sesuai dengan pendapat Zhang, mengutip pendapat Logde tahun 1966 bahwa untuk menjembatani apresiasi karya sastra dengan bahasa, maka diperlukan telaah yang dikenal dengan telaah ilmu gaya bahasa. Zhang 2010 halaman 155. Tujuan kritik stilistika. Tujuan kritik stilistika terbagi menjadi tiga. Yang pertama, menguraikan gaya secara lengkap, sistematis sesuai prinsip linguistik. Yang kedua, melakukan kajian makna analisis. Dan yang ketiga, menganalisis upaya penulis mendramatisasi bahasa sehingga mencapai efek keindahan. Manfaat kritik stilistika. Manfaat kritik stilistika dibagi menjadi dua, ada yang bagi penulis dan juga bagi pembaca. Nah, bagi penulis dibagi menjadi 4 lagi. Yang pertama, meningkatkan kualitas penulisan. Yang kedua, memperjelas pesan. Yang ketiga, menciptakan gaya bahasa yang unik. Dan yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Sedangkan bagi pembaca, yang pertama, menikmati karya sastra dengan lebih dalam. Yang kedua, meningkatkan pemahaman. Dan yang ketiga, mendorong apresiasi sastra. Kekuatan dan kelemahan kritik stilistika. Kekuatan, yang pertama, mengkaji gaya bahasa lebih mendalam. Yang kedua, mengungkapkan posisi atau aspek kekuatan karya secara jelas. Bahasa, gagasan, perpaduan harmonis keduanya. Kelemahannya, yang pertama, dasar linguistik harus kuat. Yang kedua, mudah tergelincir jadi kajian linguistik dan terlepas dari kajian sastra. Selanjutnya yaitu kritik sosiologi sastra. Kritik sosiologi sastra adalah pendekatan yang melihat karya sastra sebagai produk dari masyarakat dan budaya tempat karya tersebut dihasilkan. Kritik ini berusaha memahami bagaimana karya sastra merefleksikan, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur sosial, nilai-nilai, dan dinamika masyarakat. Kemudian konsep kritik sosiologi sastra. Konsep baru dalam sosiologi sastra ada beberapa poin. Yang pertama, kapitalisme dan sastra, kemudian gender dan sastra, ketiga, ras dan sastra, keempat, media dan sastra. Pendekatan dalam kritik sosiologi sastra yaitu yang pertama, analisis diskursus, kemudian yang kedua, teori psikolonial, kemudian yang ketiga, teori queer, dan yang keempat, teori feminis. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari kritik sosiologi sastra. Kelebihannya yang pertama konseptual, kemudian yang kedua relevan, yang ketiga kritis, dan yang keempat interdisipliner. Adapun kekurangannya yaitu
yang pertama reduksionisme, kemudian subjektif, dan yang terakhir yaitu terlalu fokus pada konteks.